Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel Esa Heri. Kisah ini terinspirasi dari peristiwa kisah nyata. Nama tempat dan karakter dalam cerita ini telah diubah demi menjaga privasi semua pihak. Segala kesamaan dengan kejadian hanyalah kebetulan semata. Tonton sampai selesai agar tidak terjadi kesalahpahaman. Sebelum cerita ini dimulai, saya mohon keikhlasan kalian untuk like, komen, dan juga subscribe. Saya doakan semoga Anda sehat selalu, bahagia, dan dilancarkan rezekinya. Di sebuah kota kecil di Yaman, jauh sebelum istilah Ba'alawi dikenal luas, muncul tradisi kuat yang diwarisi dari nenek moyang mereka, keturunan Nabi Muhammad SAW. Tradisi ini menekankan pentingnya menjaga garis keturunan sebagai simbol keagungan dan kesucian. Namun, seiring berjalannya waktu, polemik mulai mencuat, mempertanyakan keabsahan nasab yang dipegang erat oleh keturunan ini. Beberapa pihak mulai meragukan silsilah mereka yang tak selalu terdokumentasi dengan baik. Kemunculan tokoh kontroversial seperti Habib Ba'awi menjadi pemantik utama. Habib Ba'awi adalah seorang ulama yang dikenal berani menentang pandangan mayoritas, termasuk dalam urusan nasab. Ia menulis sebuah buku yang mengklaim banyak keturunan Ba'alawi tidak dapat membuktikan garis keturunannya dengan bukti kuat. Buku itu menyebar luas di komunitas habaib, memicu kemarahan sekaligus diskusi panjang. Di sisi lain, para tokoh senior Ba'alawi menganggap polemik ini sebagai serangan terhadap martabat mereka. Mereka menggelar berbagai pertemuan untuk membahas bagaimana melindungi tradisi nasab ini dari keraguan dan fitnah. Namun, isu ini tak bisa dibendung, karena mulai menarik perhatian media lokal dan komunitas muslim di seluruh dunia. Awal polemik ini tak hanya menciptakan perpecahan di kalangan habaib, tetapi juga membuka ruang bagi masyarakat umum untuk mempertanyakan otoritas tradisi nasab. Polemik ini akhirnya menjadi isu global, memicu gelombang diskusi di berbagai negara tempat komunitas Ba'alawi berada, termasuk Indonesia. Pada tahun 1928, di tengah kebangkitan kesadaran nasional Indonesia, para tokoh habaib mendirikan organisasi bernama Rabithah Alawiyah. Organisasi ini awalnya bertujuan untuk menjaga dan melestarikan tradisi Ba'alawi, khususnya dalam hal nasab dan dakwah Islam. Mereka berupaya menguatkan identitas keturunan Rasulullah di tengah gelombang modernisasi yang melanda Hindia Belanda saat itu. Rabithah Alawiyah juga berfungsi sebagai wadah sosial untuk membantu anggota komunitas Ba'alawi yang membutuhkan. Mereka mendirikan lembaga pendidikan, membantu fakir miskin, dan mempromosikan persatuan di antara sesama habaib. Namun, tujuan ini perlahan berubah seiring berjalannya waktu. Setelah kemerdekaan Indonesia, fokus organisasi ini mulai meluas. Rabithah Alawiyah bukan lagi sekadar pelindung nasab, tetapi juga mulai terlibat dalam advokasi keislaman dan isu-isu kebangsaan. Meski demikian, isu nasab tetap menjadi inti dari identitas organisasi ini. Polemik terkait keaslian nasab yang mencuat di era modern membuat Rabithah Alawiyah kembali menjadi sorotan. Banyak pihak menganggap organisasi ini terlalu konservatif dalam mempertahankan tradisi, sementara yang lain melihatnya sebagai penjaga terakhir dari nilai-nilai luhur Ba'alawi. Guru Gembul, seorang cendekiawan muslim yang terkenal dengan pendekatannya yang kritis dan santai, tiba-tiba muncul dalam polemik ini. Ia diundang oleh Rabithah Alawiyah untuk berdiskusi dalam sebuah forum terbuka. Dalam pertemuan itu, Guru Gembul mengajukan sejumlah pertanyaan yang mengguncang tradisi yang selama ini dianggap sakral. Ia mempertanyakan metode verifikasi nasab yang digunakan oleh Rabithah Alawiyah. Menurutnya, klaim nasab harus memiliki dasar ilmiah yang dapat diterima secara universal, bukan hanya berdasarkan tradisi lisan atau catatan keluarga. Kalau ini soal kehormatan, apa jaminannya bahwa tradisi ini tidak terdistorsi oleh waktu? Tanyanya. Rabithah Alawiyah memberikan tanggapan bahwa tradisi Ba'alawi memiliki mekanisme yang telah teruji selama berabad-abad. Namun, Guru Gembul tetap kritis, mengatakan bahwa di era modern, masyarakat membutuhkan transparansi dan metode yang dapat dipertanggungjawabkan secara ilmiah. Diskusi ini tidak menghasilkan konsensus, tetapi membuka ruang dialog yang lebih luas. Guru Gembul dianggap sebagai tokoh pembaharu oleh sebagian kalangan, sementara yang lain menganggapnya sebagai ancaman bagi tradisi Ba'alawi. Di Indonesia, polemik ini menjadi lebih kompleks dengan munculnya tokoh-tokoh seperti Habib Rizik. Ia dikenal sebagai salah satu habaib yang paling vokal dalam mempertahankan tradisi nasab. Habib Rizik sering mengangkat isu ini dalam ceramah-ceramahnya, menyebutnya sebagai benteng terakhir kehormatan Islam. Namun, sikapnya yang keras juga memicu reaksi negatif dari sebagian masyarakat. Banyak yang merasa bahwa isu nasab hanya memperbesar jarak antara habaib dan umat muslim lainnya. Perdebatan ini semakin memanas dengan munculnya media sosial, yang memungkinkan siapa saja untuk beropini tanpa batas. Di sisi lain,
masyarakat Indonesia mulai merasa resah. Polemik ini tidak hanya memecah komunitas habaib, tetapi juga menciptakan ketegangan sosial. Beberapa pihak bahkan mulai mempertanyakan relevansi tradisi Ba'alawi di era modern. Akar konflik ini sebenarnya berakar pada perbedaan pandangan antara tradisi dan modernitas. Di satu sisi, habaib ingin menjaga warisan leluhur mereka. Di sisi lain, masyarakat modern menuntut keterbukaan dan kesetaraan dalam segala hal, termasuk dalam soal garis keturunan. Sejak awal kedatangan mereka di Nusantara, habaib telah memainkan peran penting dalam sejarah Indonesia. Sebagai pedagang, mereka memperkenalkan produk-produk dari Timur Tengah. Sebagai ulama, mereka menyebarkan ajaran Islam ke seluruh pelosok negeri. Beberapa bahkan menjadi pejabat lokal yang dihormati. Namun, citra ini mulai berubah setelah era reformasi. Peran habaib yang dulunya sentral dalam komunitas muslim mulai tergerus oleh dinamika politik dan sosial yang baru. Sebagian habaib terjun ke politik, membawa nama besar mereka untuk mendapatkan dukungan masyarakat. Di sisi lain, polemik nasab membuat sebagian masyarakat memandang habaib dengan skeptis. Mereka yang dulu dianggap sebagai panutan kini sering dipandang sebagai kelompok eksklusif yang sulit didekati. Isu ini semakin mempersulit upaya habaib untuk beradaptasi dengan perubahan zaman. Meskipun demikian, tidak bisa dipungkiri bahwa habaib tetap memiliki pengaruh besar dalam masyarakat Indonesia. Sebagai pewaris tradisi panjang, mereka terus mencari cara untuk relevan di tengah tantangan modernitas. Polemik ini, meskipun sulit, mungkin adalah awal dari transformasi besar dalam komunitas Ba'alawi. Nasab atau garis keturunan menjadi isu yang sangat sensitif di kalangan masyarakat Ba'alawi karena melibatkan aspek kehormatan, spiritualitas, dan identitas. Bagi banyak habaib, nasab adalah cermin dari koneksi suci mereka kepada Nabi Muhammad SAW, menjadikannya tidak hanya sebagai warisan keluarga tetapi juga sebagai simbol kesucian spiritual. Menjaga dan mempertahankan nasab dianggap sebagai kewajiban agama dan sosial yang sangat penting. Namun, isu ini menjadi rumit karena tidak hanya menyangkut catatan genealogis tetapi juga menyentuh sentimen sosial. Di satu sisi, akademisi berargumen bahwa bukti nasab harus didasarkan pada penelitian sejarah yang objektif. Di sisi lain, masyarakat yang menghormati tradisi seringkali menolak argumen-argumen tersebut, melihatnya sebagai ancaman terhadap identitas mereka. Ini menyebabkan pertentangan antara perspektif akademis dan sentimen sosial yang mendalam. Perdebatan ini tidak jarang memicu konflik emosional, terutama ketika isu nasab dikaitkan dengan status sosial dan keagamaan seseorang. Ada ketakutan bahwa keraguan terhadap nasab dapat meruntuhkan hierarki sosial yang telah ada selama berabad-abad. Sentimen ini diperparah oleh media dan diskusi publik yang semakin memperbesar kesenjangan antara kelompok yang mendukung validasi ilmiah dan yang mempertahankan tradisi lisan. Tes DNA telah menjadi topik diskusi yang sangat kontroversial dalam konteks polemik nasab. Bagi sebagian orang, tes DNA menawarkan solusi modern untuk membuktikan keaslian garis keturunan dengan keakuratan ilmiah. Di era di mana teknologi menjadi semakin maju, tes DNA dianggap sebagai alat penting untuk mendukung atau membantah klaim genealogis. Beberapa tokoh bahkan menyarankan bahwa validasi ilmiah dapat menjadi standar baru dalam mengatur klaim nasab. Namun, sebagian besar habaib menolak penggunaan tes DNA untuk memvalidasi nasab. Mereka berargumen bahwa nasab tidak hanya berdimensi biologis, tetapi juga spiritual dan kultural. Dalam pandangan ini, tradisi lisan dan catatan manuskrip lama memiliki makna yang tidak dapat diukur dengan teknologi modern. Ada pula kekhawatiran bahwa bergantung pada tes DNA dapat merusak kehormatan keluarga dan mengurangi makna spiritual dari konsep nasab. Kontroversi ini menyoroti benturan antara tradisi dan modernitas. Tes DNA, meskipun ilmiah, dianggap tidak cukup memahami kompleksitas makna nasab dalam konteks Ba'alawi. Perdebatan ini menggambarkan tantangan dalam menjaga identitas tradisional di tengah tuntutan dunia yang semakin mengutamakan validasi ilmiah dan bukti konkret. Guru Gembul adalah sosok yang terus memicu perdebatan dengan kritiknya terhadap Rabithah Alawiyah dan komunitas Ba'alawi. Ia menganggap bahwa Rabithah Alawiyah cenderung defensif dan kurang terbuka terhadap diskusi modern yang kritis. Menurutnya, organisasi ini seharusnya bersedia menghadapi pertanyaan-pertanyaan mendasar tentang keaslian nasab dan relevansi tradisi di era modern. Pandangannya seringkali dianggap kontroversial, tetapi juga membuka ruang diskusi yang jarang terjadi sebelumnya. Dalam berbagai pertemuan, Guru Gembul sering mempertanyakan apakah identitas Ba'alawi seharusnya hanya didefinisikan oleh garis keturunan. Menurutnya, klaim nasab seharusnya diimbangi dengan peran aktif dalam masyarakat dan kontribusi nyata terhadap umat. Ia menganggap bahwa terlalu banyak energi dicurahkan untuk mempertahankan status sosial daripada melakukan perbaikan sosial yang nyata.
Kritiknya ini membuatnya dianggap sebagai pembaharu oleh sebagian kalangan, namun dicap sebagai pemberontak oleh yang lain. Guru Gembul juga menekankan pentingnya dialog antar tradisi dan modernitas. Baginya, validasi tradisional harus dikombinasikan dengan pendekatan akademis yang terbuka. Ia percaya bahwa tradisi harus mampu beradaptasi tanpa kehilangan esensi spiritualnya. Kritik ini, meskipun tajam, diutarakan dengan tujuan mendorong komunitas Ba'alawi agar lebih relevan dan inklusif di era global. Rabithah Alawiyah sering mendapatkan kritik keras karena dianggap tidak mampu memberikan teladan yang konsisten bagi komunitas Ba'alawi dan masyarakat umum. Beberapa pihak menuduh organisasi ini lebih sibuk mempertahankan status sosial ketimbang mengatasi tantangan-tantangan modern. Gagalnya mereka dalam menanggapi polemik nasab dengan cara yang konstruktif dianggap sebagai tanda bahwa organisasi ini tidak siap untuk menghadapi dunia yang terus berubah. Kritik juga datang dari cara organisasi ini mengelola komunikasi dan transparansi. Banyak yang menganggap Rabithah Alawiyah terlalu eksklusif dan kurang terbuka untuk dialog dengan pihak luar, termasuk komunitas akademik dan ilmiah. Pola organisasi yang dianggap hierarkis dan konservatif seringkali menghambat upaya inovasi dan reformasi internal. Akibatnya, organisasi ini dianggap ketinggalan zaman dan tidak mampu menjawab tuntutan masyarakat modern yang lebih kritis. Meskipun Rabithah Alawiyah telah memiliki kontribusi besar dalam menjaga identitas Ba'alawi, mereka kerap dituding gagal dalam merangkul generasi muda dan mempromosikan pemahaman yang lebih inklusif. Banyak generasi muda yang mulai meninggalkan tradisi karena merasa tidak relevan dengan kehidupan mereka yang modern. Ini menjadi tantangan besar bagi Rabithah Alawiyah untuk beradaptasi dan menemukan kembali peran mereka dalam masyarakat. Tradisi pencatatan nasab sudah ada sejak era Nabi Muhammad SAW dan dilanjutkan oleh para sahabat serta generasi penerus. Pencatatan ini awalnya dilakukan secara lisan dan tertulis dalam manuskrip-manuskrip kuno yang diwariskan dari generasi ke generasi. Pencatatan ini sangat penting untuk menjaga garis keturunan Rasulullah dan memastikan bahwa identitas dan kehormatan keluarga tetap terjaga. Seiring waktu, tradisi ini diadaptasi ke dalam bentuk buku nasab yang dijaga oleh para penulis silsilah atau nasabah. Di era modern, pencatatan nasab mengalami tantangan baru. Ada masalah dalam pengelolaan data, kesalahan dalam penulisan, dan kadang-kadang klaim palsu yang sulit diverifikasi. Beberapa manuskrip lama hilang atau rusak, sehingga menyulitkan upaya untuk merekonstruksi silsilah yang akurat. Rabithah Alawiyah dan organisasi lain berusaha menyusun ulang catatan nasab, tetapi seringkali mereka dihadapkan pada kritik bahwa metode pencatatan ini tidak transparan atau tidak dapat dipertanggungjawabkan secara ilmiah. Masalah pencatatan nasab juga diperburuk oleh meningkatnya urbanisasi dan migrasi, yang membuat komunitas Ba'alawi tersebar di berbagai belahan dunia. Akibatnya, kontrol atas keabsahan nasab menjadi lebih sulit. Meskipun ada upaya untuk membuat sistem pencatatan yang lebih modern dan terintegrasi, polemik dan keraguan tetap ada. Hal ini menunjukkan bahwa pencatatan nasab membutuhkan pendekatan yang lebih sistematis dan mungkin melibatkan teknologi modern agar lebih akurat dan dapat dipertanggungjawabkan. Rabithah Alawiyah telah berkembang menjadi salah satu organisasi habaib terbesar di Indonesia, dengan cabang-cabang yang tersebar di berbagai provinsi. Setiap cabang memiliki fokus utama dalam melayani kebutuhan komunitas Ba'alawi di wilayahnya. Dari Aceh hingga Papua, organisasi ini mendirikan kantor-kantor perwakilan yang berfungsi sebagai pusat pengelolaan nasab, pendidikan, dan dakwah. Di tingkat lokal, Rabithah Alawiyah aktif dalam berbagai kegiatan sosial. Mereka mengadakan program bantuan kemanusiaan, seperti santunan untuk fakir miskin, bantuan bencana alam, dan program pendidikan berbasis Islam. Selain itu, organisasi ini juga sering mengadakan seminar, majelis ta'lim, dan pertemuan antar habaib untuk memperkuat silaturahmi di antara mereka. Aktivitas ini tidak hanya memperkuat komunitas Ba'alawi, tetapi juga menjalin hubungan dengan masyarakat umum. Dalam bidang agama, Rabithah Alawiyah memiliki peran besar dalam memperkuat pemahaman Islam yang moderat. Mereka kerap menjadi pelopor dalam perayaan hari-hari besar Islam, serta mendorong diskusi tentang relevansi tradisi Islam di era modern. Meskipun demikian, peran ini seringkali terhalang oleh kontroversi internal terkait polemik nasab yang masih menjadi perdebatan panjang di kalangan mereka sendiri. Isu keabsahan nasab Sayyid Ahmad bin Isa, yang dikenal sebagai pendiri dinasti Ba'alawi, menjadi salah satu topik yang sering diperdebatkan dalam diskusi tentang nasab. Sayyid Ahmad diyakini memiliki jalur keturunan langsung ke Nabi Muhammad SAW melalui jalur Ali bin Abi Thalib dan Fatimah Az-Zahra. Namun, tidak semua pihak setuju dengan klaim ini. Beberapa sejarawan mengajukan pertanyaan tentang keakuratan catatan genealogis yang menghubungkannya dengan Nabi. Salah satu titik kontroversi adalah keturunan Ubaidillah bin Ahmad, yang dianggap sebagai salah satu penerus utama dari garis ini. Ada keraguan tentang konsistensi catatan genealogis yang menghubungkannya dengan Sayyid Ahmad.
Sebagian pihak menyebut bahwa dokumentasi tersebut terpengaruh oleh tradisi lisan yang rawan kesalahan, sementara yang lain menganggapnya sebagai upaya pelestarian identitas yang dilakukan tanpa dasar kuat. Perdebatan ini mencerminkan konflik antara kebutuhan untuk menjaga tradisi dan tuntutan dunia modern akan bukti ilmiah. Meskipun banyak yang mempertahankan keaslian klaim ini sebagai warisan spiritual, ada pula yang merasa bahwa verifikasi yang lebih objektif diperlukan untuk memperkuat kredibilitas komunitas Ba'alawi di mata dunia. Sejarah Ba'alawi di Nusantara dipenuhi dengan mitos dan fakta yang seringkali sulit dipisahkan. Banyak yang percaya bahwa Ba'alawi pertama kali datang ke Nusantara melalui jalur perdagangan, membawa ajaran Islam sambil berdagang rempah-rempah. Dalam prosesnya, mereka menjalin hubungan dengan masyarakat lokal, termasuk dengan kerajaan-kerajaan besar seperti Demak dan Aceh. Namun, tidak semua cerita tentang Ba'alawi dapat dibuktikan secara historis. Beberapa klaim menyebutkan bahwa Ba'alawi memiliki peran penting dalam penyebaran Islam di Jawa, termasuk sebagai penasihat spiritual Wali Songo. Fakta sejarah menunjukkan bahwa hubungan ini memang ada, tetapi tidak semua Ba'alawi terlibat langsung dalam misi dakwah. Banyak dari mereka yang lebih fokus pada aktivitas perdagangan dan hubungan diplomatik dengan kerajaan lokal. Kajian modern mencoba membongkar mitos-mitos yang selama ini melingkupi komunitas Ba'alawi. Meski banyak bukti yang mendukung pengaruh mereka dalam penyebaran Islam, terdapat pula keraguan tentang seberapa besar peran mereka dalam membentuk sejarah Nusantara. Hal ini membuat sejarah Ba'alawi menjadi subjek penelitian yang terus berkembang. Salah satu tuduhan yang sering diarahkan kepada komunitas Ba'alawi adalah manipulasi sejarah untuk memperbesar peran mereka dalam penyebaran Islam di Nusantara. Beberapa kritikus menuduh bahwa klaim hubungan mereka dengan Wali Songo dibuat untuk memperkuat legitimasi mereka sebagai pewaris dakwah Islam di Indonesia. Tuduhan ini seringkali didasarkan pada kurangnya bukti dokumentasi yang jelas dalam beberapa catatan sejarah. Selain itu, doktrin sejarah yang diajarkan di beberapa lembaga pendidikan seringkali menonjolkan peran Ba'alawi sebagai aktor utama dalam penyebaran Islam. Hal ini memicu reaksi dari sejarawan independen yang merasa bahwa narasi ini tidak sepenuhnya akurat. Mereka menilai bahwa peran ulama lokal dan kerajaan-kerajaan pribumi seringkali diabaikan demi mengedepankan peran Ba'alawi. Meski tuduhan ini kontroversial, pengaruh Ba'alawi dalam doktrin sejarah Indonesia tidak dapat diabaikan. Mereka memainkan peran signifikan dalam membentuk narasi sejarah Islam yang diajarkan kepada generasi muda. Namun, untuk menjaga integritas sejarah, banyak pihak mendesak agar penelitian yang lebih objektif dan inklusif dilakukan, sehingga peran semua pihak dapat dihargai dengan proporsional. Diskusi tentang nasab Ba'alawi mulai mendapat tempat di forum akademik, termasuk dalam seminar-seminar yang diadakan di institusi seperti UIN Jakarta. Dalam salah satu seminar besar, para ilmuwan sejarah, ahli genetika, dan ulama duduk bersama untuk membahas polemik nasab dari sudut pandang ilmiah dan keagamaan. Seminar ini menjadi momen penting karena menggabungkan pendekatan tradisional dengan metode penelitian modern untuk mencari solusi atas perdebatan panjang ini. Para ilmuwan memaparkan pentingnya edukasi tentang genetika dalam memahami garis keturunan. Mereka menjelaskan bahwa tes DNA dapat menjadi alat untuk memvalidasi klaim genealogi secara ilmiah, meskipun tetap ada batasan dalam penerapannya pada konteks tradisional seperti Ba'alawi. Selain itu, diskusi ini menyoroti perlunya masyarakat memahami bahwa garis keturunan tidak hanya melibatkan dimensi biologis, tetapi juga aspek budaya dan spiritual. Namun, seminar ini tidak lepas dari kontroversi. Beberapa kelompok menolak hasil penelitian yang dianggap terlalu mengedepankan pendekatan materialistis. Mereka berpendapat bahwa nasab adalah masalah keyakinan yang tidak bisa diukur hanya dengan teknologi. Meski demikian, diskusi ini dianggap sebagai langkah awal menuju dialog yang lebih konstruktif tentang nasab di Indonesia. Polemik nasab Ba'alawi tidak hanya menjadi isu sosial dan agama tetapi juga mulai merambah ke ranah politik. Beberapa politisi memanfaatkan polemik ini untuk mendulang dukungan, baik dari kelompok yang mendukung Ba'alawi maupun yang menentangnya. Dalam beberapa kasus, politisi tertentu bahkan menjadikan nasab sebagai isu kampanye untuk menunjukkan keberpihakan mereka pada kelompok tertentu. Menjelang pemilu, politisasi nasab semakin nyata. Isu tentang keaslian keturunan Ba'alawi seringkali digunakan untuk menguatkan atau meruntuhkan kredibilitas tokoh-tokoh yang berasal dari komunitas tersebut. Beberapa politisi dari luar komunitas Ba'alawi bahkan menggunakan narasi ini untuk mendiskreditkan rival politik mereka yang memiliki hubungan dengan habaib. Politisasi ini menuai kritik tajam dari berbagai pihak, termasuk akademisi dan tokoh agama. Mereka menilai bahwa penggunaan isu nasab dalam politik hanya akan memperkeruh situasi dan memecah belah masyarakat. Namun, bagi sebagian pihak, keterlibatan politik ini menunjukkan bahwa polemik nasab memiliki dampak luas yang melampaui batasan komunitas. Penggunaan tes DNA dalam verifikasi nasab Ba'alawi telah menghasilkan temuan yang mengejutkan.
Dalam beberapa studi independen, hasil tes menunjukkan bahwa haplogroup yang ditemukan pada beberapa individu Ba'alawi tidak sepenuhnya sesuai dengan klaim keturunan dari Jazirah Arab. Temuan ini memicu gelombang diskusi di kalangan ilmuwan dan komunitas Ba'alawi, dengan pendapat yang sangat beragam. Beberapa pihak menerima hasil tes DNA sebagai bukti ilmiah yang harus diterima dengan lapang dada. Mereka melihat ini sebagai kesempatan untuk merevisi klaim yang mungkin tidak akurat dan memulai narasi baru yang lebih sesuai dengan kenyataan. Namun, banyak juga yang menolak hasil ini dengan alasan bahwa tes DNA tidak bisa memahami dimensi spiritual dan kultural dari nasab. Dampak dari temuan ini cukup signifikan, terutama dalam memengaruhi pandangan masyarakat terhadap keabsahan klaim Ba'alawi. Meskipun demikian, komunitas Ba'alawi tetap teguh mempertahankan narasi tradisional mereka, dengan menekankan bahwa nasab tidak semata-mata persoalan genetika, tetapi juga merupakan warisan iman dan budaya yang harus dijaga. Konflik antara habaib dan tokoh lokal di Nusantara bukanlah fenomena baru. Hubungan antara Ba'alawi dengan elit tradisional seperti Sultan Hamengkubuwono dan Pakubuwono seringkali diwarnai oleh ketegangan, terutama terkait otoritas agama dan sosial. Para habaib seringkali dianggap sebagai pendatang yang mencoba mengukuhkan pengaruh mereka di wilayah yang telah memiliki tradisi Islam yang mapan. Namun, ada pula contoh kolaborasi yang harmonis. Dalam beberapa kasus, habaib bekerja sama dengan sultan lokal untuk memperkuat dakwah Islam dan melawan penjajahan kolonial. Hubungan ini menunjukkan bahwa konflik bukanlah satu-satunya dinamika antara Ba'alawi dan tokoh lokal. Ada saat-saat di mana mereka berhasil menemukan titik temu untuk kepentingan bersama. Meskipun demikian, di era modern, konflik kembali mencuat, terutama dalam isu keaslian tradisi dan otoritas keagamaan. Beberapa tokoh lokal merasa bahwa klaim keistimewaan nasab Ba'alawi seringkali meremehkan kontribusi ulama dan pemimpin pribumi. Hal ini menjadi tantangan besar bagi kedua pihak untuk menciptakan hubungan yang lebih inklusif dan saling menghormati. Menghadapi kritik dan kontroversi yang terus berkembang, Ba'alawi telah mengembangkan berbagai strategi untuk mempertahankan narasi mereka. Salah satu langkah utama adalah memperkuat peran Rabithah Alawiyah sebagai penjaga nasab dan identitas komunitas. Organisasi ini aktif melakukan sosialisasi, seminar, dan publikasi untuk mengedukasi masyarakat tentang sejarah dan tradisi Ba'alawi. Rabithah Alawiyah juga mulai menggunakan teknologi modern untuk memperbarui sistem pencatatan nasab mereka. Beberapa cabang organisasi bahkan bekerja sama dengan ahli genealogis dan sejarawan untuk membuat database digital yang lebih akurat. Langkah ini tidak hanya membantu memperbaiki kepercayaan masyarakat, tetapi juga menunjukkan keseriusan mereka dalam menghadapi tantangan zaman. Selain itu, Ba'alawi mencoba membangun hubungan yang lebih baik dengan komunitas luar, termasuk akademisi dan ulama dari berbagai latar belakang. Dialog dan kolaborasi ini bertujuan untuk menciptakan pemahaman yang lebih luas tentang identitas Ba'alawi dan mengurangi potensi konflik. Meski perjalanan ini tidak mudah, upaya mereka menunjukkan komitmen untuk mempertahankan warisan mereka di tengah perubahan dunia. Doktrin Ba'alawi tentang keistimewaan nasab telah menjadi subjek kritik tajam dari berbagai kalangan, termasuk akademisi dan organisasi Islam seperti Muhammadiyah. Salah satu kritik utama adalah klaim eksklusivitas yang dianggap tidak sesuai dengan semangat egalitarianisme Islam. Muhammadiyah, misalnya, menolak konsep bahwa nasab dapat menentukan keutamaan seseorang dalam agama. Beberapa analisis akademik juga menunjukkan adanya kelemahan dalam doktrin Ba'alawi, terutama dalam hal verifikasi historis dan genealogi. Beberapa peneliti menilai bahwa tradisi Ba'alawi terlalu bergantung pada narasi lisan yang sulit dibuktikan secara objektif. Mereka juga mengkritik kecenderungan untuk memprioritaskan garis keturunan di atas kontribusi nyata dalam masyarakat. Kritik ini telah mendorong diskusi lebih luas tentang relevansi doktrin Ba'alawi di era modern. Meskipun komunitas Ba'alawi tetap teguh mempertahankan tradisi mereka, banyak pihak yang berharap agar doktrin ini bisa berkembang menjadi lebih inklusif dan berorientasi pada nilai-nilai universal Islam, seperti keadilan dan persamaan derajat. Perdebatan antara guru gembul dan pendukung Ba'alawi menjadi sorotan publik setelah beberapa diskusi intens berlangsung di media sosial dan forum-forum terbuka. Guru gembul, yang dikenal sebagai kritikus keras terhadap klaim nasab Ba'alawi, melontarkan pernyataan yang menantang keaslian catatan nasab mereka. Ia menganggap bahwa tradisi nasab seringkali menjadi alat legitimasi sosial dan agama yang tidak selalu didukung oleh bukti yang memadai. Pendukung Ba'alawi merespons dengan keras, menganggap pernyataan guru gembul sebagai penghinaan terhadap tradisi yang telah berlangsung selama berabad-abad. Mereka mempertanyakan otoritas guru gembul dalam membahas masalah nasab, menuduhnya hanya ingin mencari sensasi tanpa dasar keilmuan yang kuat. Perdebatan ini memuncak dalam sebuah acara debat yang disaksikan oleh ribuan orang secara daring, di mana kedua belah pihak memaparkan argumen mereka dengan penuh semangat. Reaksi masyarakat terhadap perdebatan ini beragam. Sebagian mendukung keberanian guru gembul dalam mempertanyakan doktrin tradisional,
sementara yang lain melihatnya sebagai upaya merusak harmoni dalam komunitas Muslim. Namun, bagi banyak orang, perdebatan ini membuka mata tentang pentingnya transparansi dan pendekatan ilmiah dalam memahami sejarah dan tradisi agama. Habib Fikri Syahab muncul sebagai salah satu tokoh utama yang membela komunitas Ba'alawi di tengah polemik yang terjadi. Sebagai seorang orator ulung, Habib Fikri menggunakan retorika yang kuat untuk menekankan pentingnya menjaga tradisi nasab sebagai warisan spiritual yang tidak bisa diabaikan. Ia seringkali mengutip ayat-ayat Al-Quran dan hadis untuk mendukung argumennya, menekankan bahwa penghormatan kepada keturunan Nabi adalah bagian dari keimanan. Namun, strategi retorika Habib Fikri tidak lepas dari kritik. Beberapa pihak menilai bahwa argumennya terlalu emosional dan kurang berbasis bukti ilmiah. Selain itu, pendekatan yang cenderung defensif membuatnya sulit untuk membuka dialog yang konstruktif dengan pihak-pihak yang mempertanyakan keaslian nasab Ba'alawi. Meski demikian, Habib Fikri dan para pendukungnya terus berusaha memperkuat solidaritas di kalangan komunitas Ba'alawi. Mereka mengadakan majelis-majelis khusus untuk membahas isu ini, dengan tujuan menjaga moral dan semangat perjuangan komunitas di tengah berbagai tantangan yang mereka hadapi. Seminar tentang genetika yang diadakan oleh sejumlah universitas terkemuka, termasuk UGM dan UI, mulai membuka diskusi tentang peran tes DNA dalam validasi nasab. Dalam seminar ini, para ahli genetika menjelaskan bagaimana teknologi modern dapat membantu memverifikasi klaim genealogis dengan tingkat akurasi yang tinggi. Namun, mereka juga mengingatkan bahwa hasil tes DNA harus dilihat dalam konteks sosial dan historis yang lebih luas. Hasil tes DNA yang telah dilakukan pada beberapa individu Ba'alawi menunjukkan keberagaman haplogroup yang tidak sepenuhnya sesuai dengan klaim garis keturunan Arab. Meskipun demikian, para ilmuwan menekankan bahwa genetika hanya salah satu aspek dari identitas seseorang. Mereka mendorong komunitas untuk melihat hasil ini sebagai peluang untuk merefleksikan sejarah dan tradisi mereka secara lebih kritis. Dampak hasil tes DNA ini sangat besar, terutama pada status sosial komunitas Ba'alawi. Sebagian pihak merasa bahwa temuan ini meruntuhkan klaim eksklusivitas mereka, sementara yang lain melihatnya sebagai kesempatan untuk memperbarui narasi identitas mereka dengan cara yang lebih inklusif dan relevan. Klaim bahwa DNA Ba'alawi memiliki kesamaan dengan Yahudi Hazari menjadi isu yang sangat kontroversial. Beberapa penelitian genetika menunjukkan adanya haplogroup tertentu dalam DNA individu Ba'alawi yang juga ditemukan pada komunitas Yahudi Hazari, sebuah kelompok yang diduga memeluk agama Yahudi di abad pertengahan. Temuan ini memunculkan berbagai spekulasi tentang asal-usul genetik Ba'alawi yang tidak sepenuhnya berasal dari Jazirah Arab. Implikasi dari temuan ini sangat kompleks, baik secara historis maupun teologis. Beberapa pihak melihatnya sebagai bukti bahwa identitas genetik seringkali lebih rumit daripada klaim genealogis tradisional. Namun, banyak juga yang menganggap klaim ini sebagai serangan terhadap komunitas Ba'alawi, karena menghubungkan mereka dengan kelompok yang secara historis memiliki hubungan tegang dengan dunia Islam. Ba'alawi sendiri menanggapi temuan ini dengan hati-hati. Mereka menekankan bahwa identitas mereka lebih dari sekadar genetik dan mencakup dimensi spiritual, budaya, dan tradisi yang telah mereka jaga selama berabad-abad. Meski demikian, temuan ini tetap menjadi bahan diskusi yang belum menemukan titik temu. Kaum akademis mengambil sikap moderat terhadap polemik nasab Ba'alawi. Mereka menyarankan agar komunitas ini membuka diri terhadap pendekatan ilmiah, seperti tes DNA dan kajian sejarah, untuk menghindari polemik berkepanjangan. Para ilmuwan sejarah dan genetika menekankan pentingnya membangun dialog yang konstruktif antara tradisi dan ilmu pengetahuan. Sebagian besar akademisi sepakat bahwa polemik ini tidak boleh mengorbankan harmoni sosial. Mereka merekomendasikan agar Ba'alawi dan pihak-pihak terkait memanfaatkan momen ini untuk merevisi narasi sejarah dengan cara yang inklusif dan berbasis fakta. Mereka juga menyoroti pentingnya menjaga tradisi tanpa mengabaikan kebutuhan adaptasi di era modern. Rekomendasi akademis mencakup pembentukan tim independen untuk meneliti nasab Ba'alawi secara objektif dan transparan. Dengan cara ini, mereka berharap dapat menemukan solusi yang adil dan dapat diterima oleh semua pihak, sehingga polemik ini tidak lagi menjadi sumber perpecahan. Masa depan komunitas Ba'alawi di Nusantara akan sangat bergantung pada bagaimana mereka merespons tantangan zaman. Organisasi seperti Rabithah Alawiyah kemungkinan besar akan terus memainkan peran penting dalam menjaga identitas dan solidaritas komunitas. Namun, mereka juga dihadapkan pada tuntutan untuk lebih transparan dan adaptif terhadap perkembangan teknologi serta ilmu pengetahuan. Masyarakat pada umumnya melihat Ba'alawi dengan campuran rasa hormat dan skeptisisme. Di satu sisi, mereka dihormati atas kontribusinya dalam menyebarkan Islam di Nusantara. Di sisi lain, polemik nasab dan eksklusivitas mereka menciptakan jarak dengan sebagian kelompok Muslim lainnya. Oleh karena itu, hubungan antara Ba'alawi dan masyarakat akan sangat dipengaruhi oleh sejauh mana mereka dapat membuka diri dan merangkul semua lapisan umat Islam.
Beberapa prediksi menunjukkan bahwa komunitas ini akan mengalami transformasi yang signifikan. Mereka yang bersedia menerima pendekatan modern, termasuk validasi DNA dan keterbukaan sejarah, akan tetap relevan di tengah masyarakat yang semakin kritis. Sebaliknya, mereka yang tetap bertahan pada doktrin lama tanpa ruang untuk diskusi mungkin akan kehilangan dukungan di masa depan. Usulan untuk mengadakan tes DNA massal bagi semua keturunan Said telah menciptakan perdebatan yang intens. Pendukung gagasan ini percaya bahwa langkah tersebut akan memberikan kejelasan dan keadilan dalam persoalan nasab, sekaligus mengakhiri polemik yang sudah berlangsung lama. Mereka berpendapat bahwa teknologi genetika adalah alat yang netral dan objektif untuk membuktikan kebenaran. Namun, tantangan besar muncul dalam pelaksanaannya. Banyak keturunan Said yang menolak ide ini, menganggapnya sebagai penghinaan terhadap tradisi mereka. Selain itu, ada kekhawatiran bahwa hasil tes DNA justru akan memperkeruh situasi, terutama jika ditemukan ketidaksesuaian dengan klaim yang selama ini dipegang. Proses logistik dan pendanaan juga menjadi hambatan yang tidak kecil. Meskipun demikian, usulan ini tetap dipandang sebagai peluang untuk memperbaiki narasi sejarah secara kolektif. Jika dilakukan dengan pendekatan yang bijaksana dan melibatkan semua pihak, tes DNA massal bisa menjadi awal dari era baru transparansi dan kejujuran dalam memahami sejarah nasab di Nusantara. Upaya untuk meluruskan sejarah nasional, terutama yang terkait dengan komunitas Ba'alawi, telah menjadi fokus sejumlah akademisi dan sejarawan. Mereka menganggap bahwa narasi sejarah yang terlalu didominasi oleh klaim tradisional perlu diperiksa ulang menggunakan metode penelitian modern. Tujuannya adalah untuk menciptakan pemahaman yang lebih akurat dan inklusif tentang peran Ba'alawi di Indonesia. Pemerintah mulai menunjukkan minat dalam mendukung revisi ini, terutama melalui lembaga pendidikan dan penelitian sejarah. Beberapa proyek telah diluncurkan untuk mengumpulkan bukti-bukti baru tentang hubungan antara Ba'alawi dan kerajaan-kerajaan lokal, serta pengaruh mereka dalam penyebaran Islam. Akademisi dari berbagai latar belakang dilibatkan untuk memastikan proses ini berjalan objektif dan transparan. Namun, proses ini juga menghadapi resistensi. Beberapa pihak merasa bahwa revisi sejarah ini berpotensi menghapus atau merendahkan peran komunitas tertentu. Oleh karena itu, pendekatan yang hati-hati dan inklusif sangat diperlukan untuk memastikan bahwa revisi sejarah ini tidak hanya memperbaiki kesalahan masa lalu, tetapi juga memperkuat persatuan nasional. Dialog dan rekonsiliasi dianggap sebagai solusi terbaik untuk menyelesaikan polemik nasab Ba'alawi yang telah memecah belah umat Islam di Indonesia. Berbagai organisasi Islam, termasuk Muhammadiyah dan NU, mulai mengambil inisiatif untuk memediasi diskusi antara pihak-pihak yang terlibat. Mereka menekankan pentingnya ukhuwah Islamiyah dan menempatkan persatuan umat di atas perbedaan pandangan. Pertemuan antara ulama, akademisi, dan tokoh masyarakat menghasilkan sejumlah rekomendasi untuk menciptakan solusi damai. Salah satu rekomendasinya adalah pembentukan komisi independen yang bertugas mengkaji ulang klaim nasab secara objektif, tanpa merugikan pihak manapun. Selain itu, diusulkan untuk menyelenggarakan forum-forum publik yang bertujuan mengedukasi masyarakat tentang pentingnya menghormati perbedaan. Rekonsiliasi ini tidak hanya penting untuk menyelesaikan polemik, tetapi juga untuk menciptakan model penyelesaian konflik yang dapat diadopsi oleh komunitas lain. Dengan dialog yang terbuka dan saling menghormati, polemik nasab Ba'alawi bisa menjadi pelajaran berharga tentang pentingnya menjaga persatuan di tengah keberagaman. Polemik tentang nasab Ba'alawi telah memberikan banyak hikmah dan pelajaran bagi umat Islam di Indonesia. Salah satu pelajaran terpenting adalah pentingnya kejujuran dalam menghadapi sejarah. Tradisi yang diwariskan secara turun-temurun perlu dikaji ulang dengan pendekatan ilmiah, tanpa mengurangi rasa hormat terhadap nilai-nilai spiritual yang melekat padanya. Polemik ini juga mengajarkan pentingnya dialog dalam menyelesaikan konflik. Dengan membuka ruang diskusi yang inklusif dan objektif, berbagai pihak dapat menemukan solusi yang menguntungkan semua pihak. Hal ini menjadi refleksi bahwa perpecahan seringkali berasal dari kurangnya komunikasi yang baik dan saling pengertian. Akhirnya, polemik ini menunjukkan bahwa umat Islam di Indonesia memiliki potensi besar untuk menjadi contoh dalam menyelesaikan konflik dengan cara yang beradab dan ilmiah. Dengan kejujuran dan keilmuan sebagai landasan, umat dapat membangun peradaban yang lebih kuat dan harmonis, di mana tradisi dan inovasi berjalan beriringan.